Teknologi Informasi masuk ke SMKTI Pelita Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini masih dengan materi yang sama, yaitu dengan butir-butir dan unsur-unsur penting buku pengayaan non-fiksi. Oke anak-anakku, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Silahkan kalian masuk ke Google Form yang sudah Ibu tautkan pada Google Classroom di kelas kita untuk presentasi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Intan Sukma, Kuko, Juriko. Ya, kegiatan kita nanti adalah mengerjakan LKPD ya. LKPD nanti berkaitan dengan menganalisis butir dan unsur penting buku pengayaan non-fiksi. Kalian sudah menyiapkan buku non-fiksi yang kalian punya di rumah? Oke. Jangan lupa untuk memfoto bukunya terlebih dahulu. Kemudian tulis judul bukunya, nama penulis, tahun terbit, nama penerbit, kota terbit, kata pengantar, daftar isi, kemudian isi buku. Isi buku itu secara global saja, buku itu membahas tentang apa. Kemudian daftar pustaka, indeksnya. Setelah semuanya sudah, langkah selanjutnya adalah membuat kerangka ringkasan berdasarkan butir-butir penting yang terkandung di buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama adalah, saya ulangi ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah absensi kehadiran. Silahkan kalian mengisi absensi kehadiran pada Google Classroom. Mulai dari nama lengkapmu, kemudian nomor absen, kemudian kelas dan jurusan. Setelah kalian mengisi absensi kehadiran, kalian bisa masuk dalam ini. Lihat LKPD tadi ya. Ada cover bukunya, tulis judul buku, nama penulisnya, tahun terbit, nama penerbit, kota terbit, kata pengantar, daftar isi, kemudian isi buku, daftar pustaka, indeks ya. Terus setelah semuanya itu kalian tulis, silahkan melanjutkan untuk membuat kerangka
ringkasan berdasarkan butir-butir penting yang terkandung di dalam buku, mulai dari bab 1, bab 2, dan seterusnya, tergantung dari banyaknya bab dari buku yang kalian pilih. Setelah sampai ke LKPD, nanti kalian juga bisa melihat ini adalah PowerPoint ringkasan materi dari pembelajaran kita hari ini. Pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. Kemudian materi disajikan secara populer atau teknik yang lain. Nah, penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog, atau bisa menggunakan gambar. Kemudian, penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Nah, sekarang butir-butir dalam buku non-fiksi. Nah, butir-butir itu adalah informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Untuk menemukan informasi penting, kalian harus membaca buku pengayaan dengan cermat. Nah, di sini adalah langkah-langkah kalian untuk menentukan informasi penting dalam buku pengayaan. Yang pertama, kalian harus membaca dan memahami bagian per bagian. Yang kedua, mencatat pokok-pokok isi buku dalam setiap bagian. Yang ketiga adalah mencatat topik dan pokok permasalahan yang dibahas di dalam buku tersebut. Nah, adapun unsur penting di dalam buku pengayaan atau buku non-fiksi, yaitu ada judul buku, kemudian ada pengarang, dan isi buku yang terdiri dari daftar isi, kemudian kata pengantar, glosarium, jabaran isi yang ditulis secara sistematis, daftar pustaka, biodata penulis, dan lampiran. Nah, sekarang langkah-langkah membuat ringkasan dari butir-butir penting. Setelah kalian tadi sudah menemukan unsur dan butir-butir penting di dalam buku pengayaan non-fiksi, langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan. Nah, sebelum membuat ringkasan, buatlah kerangkanya terlebih. Nah, kalau membuat kerangka ringkasan, ini kalian harus membaca terlebih dahulu. Di situ ada berapa bab, ya? Bisa dilihat pada daftar isi. Tujuh, Bu. Nah, berarti ada 7. Tinggal kalian ditulis di sini bab 1 isinya apa, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Hanya intinya saja, tidak secara keseluruhan, ya. Bisa menggunakan bahasamu sendiri. Setelah kalian baca, kalian rangkum, tulis di per bab di Google Classroom. Oke, dari sini ada yang kalian tanyakan tentang LKPD-nya? Bosan, paham ya? Terima kasih. Kalau tidak ada, nah berarti tugas kalian setelah kita melakukan Zoom meeting ini adalah membaca buku pengayaan non-fiksi yang telah kalian punya, kemudian silahkan mengisi LKPD yang ada pada Google Classroom kita. Nah, setelah selesai mengisi LKPD, jangan lupa untuk mengisi refleksi dan absensi akhir yang telah kalian punya. Kemudian silahkan mengisi LKPD yang ada pada Google Classroom kita. Nah, setelah selesai mengisi LKPD, jangan lupa untuk mengisi refleksi dan absensi akhir. Nah, refleksi ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran hari ini? Kemudian, apa manfaat
pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Nah, ini sebagai sebagai pembelajaran kita agar lebih baik lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke anak-anakku, ada yang kalian tanyakan lagi tentang materi hari ini berkaitan dengan butir dan unsur penting buku pengayaan non-fiksi? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu tunggu nanti sampai dengan pukul 2 untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Jangan lupa silahkan kalian foto cover bukunya saja, cover buku bagian depan. Ya, seperti buku miliknya Vidya tadi, bisa ditunjukkan lagi Vidya bukunya biar teman-teman yang lain tahu. Nah, contohnya seperti itu. Bisa etika berbisnis, bisa buku pembelajaran yang kalian punya, ya. Pokoknya buku pengayaan non fiksi. Terima kasih Vidya. Oke anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar 2, 1 action yuk. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan ya bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk mengisi refleksi sebagai acuan kita untuk pembelajaran minggu depan. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, anak-anakku semuanya, sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan bersama saya, Ibu Julia Lutfiati. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.